Pada peringatan kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika lagu Sorai-Sorai dikumandangkan. Cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut dengan perkataan itu dan aku bertanya apa. Lalu cucuku mengulang pertanyaannya kembali. Aku bertanya balik, "Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu?" Kata cucuku membaca di koran dan mengeluarkan sobekan koran dari sakunya dan ia tunjukkan sebuah kepala berita. Seketika darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya semua hanya sensasi, bukan sebuah fakta. Lalu ku tarik tangan cucuku dan kududukan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, jam setengah 12 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Lalu cucuku kembali bertanya, "Jadi kita sudah merdeka ya, kek? Tapi kenapa kita masih miskin?" Mendengar pertanyaan itu, hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Dan aku berkata, kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas. Bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib, bebas berbuat, bebas berpikir. Tapi kalau kamu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, kamu harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasibmu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang itu yang mau menyuap, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, menjadi orang nomor satu. Tapi kalau kamu malas, bodoh, teler, melempem, doanya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kiri seumur hidup. Karena lalu cucuku memotong perkataanku, tapi aku menghiraukannya. "Sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa menggunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udelmu sendiri." Padahal, lalu cucuku mau memotong perkataanku lagi. Tapi aku tetap melanjutkan pembicaraanku. "Sebentar, aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkunganmu, yang sama merdekanya dengan kamu. Kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti?" Cucuku diam tak menjawab. Lalu aku berkata, "Apa kamu mengerti?" Cucuku masih diam saja. Kemudian aku berkata lagi, "Apa kamu mengerti?" Cucuku langsung menjawab, "Tidak." Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek. Diiringi lagu Indonesia Raya, aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Cucuku bertanya, "Jadi apa betul kita sudah merdeka?" Lalu aku berkata, "Sang saka telah naik ke puncak tiang. Anggut perkasa, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal." Cucuku bertanya kembali, "Apa betul kita sudah merdeka?" Aku berkata, "Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku kembali ke sawah."
Hidupku tenang sampai pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota, tapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku adalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari, aku melarikan diri, aku menghilang, aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Lalu cucuku berkata, kalau betul kayak kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut, aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian aku menggayuh tangan cucuku dan menutup mulutnya. Aku berkata, cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.